Nah, bagi teman-teman yang saat ini masih bingung dalam cara membuat modul aplikasi custom di Odoo, atau cara membuat modul custom di Odoo, serta cara menginstal modul customnya di Odoo ya. Dan itu caranya sangat mudah sekali. Nah, pertama-tama pastikan teman-teman masuk ke dalam Drive C ya, lalu masuk ke program file, lalu cari data-data instalan si Odoo. Seperti di sini, sebelumnya saya menginstal Odoo 15. Jika teman-teman sudah masuk, lalu masuk ke folder server. Nah, selanjutnya teman-teman bisa cari nama filenya itu odoo.conf ya. Seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa buka. Nah, untuk di bagian add on path nih kita edit ya. Kita tambahkan di sini untuk penyimpanan modul custom yang akan kita install ya gitu. Di sini saya menyimpannya di local D dan diberi nama folder itu modul custom ya. Bisa di save. Kita simpan dulu di video sini. Nah, lalu yang bagian sini bisa kita hapus. Selanjutnya bisa kita cari file odoo.conf yang sebelumnya kita edit ya. Nah, ini bisa kita cut, lalu kita pindahkan ke dalam folder server dari si Odoo. Kita pastekan di sini. Nah, jika sudah bisa kita lihat, nah ini sudah save ya teman-teman. Lalu untuk ekstensinya bisa kita hapus bagian .txt ini. Nah, seperti ini. Oke, kita refresh. Nah, selanjutnya kita masuk ke local D ya. Karena sebelumnya saya menentukan untuk penyimpanan modul custom itu di local D. Dan untuk nama foldernya juga kalau bisa disesuaikan ya. Modul custom seperti ini. Nah, karena sebelumnya saya sudah membuat modul custom Odoo-nya, selanjutnya bisa saya langsung pindahkan folder itu di dalam folder modul custom. Nah, seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa buka text editornya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, jika teman-teman sudah membuka text editornya, entah itu menggunakan Visual Studio Code atau Sublime Text atau dan yang lainnya, teman-teman bisa membuka folder modul custom ya ke dalam Visual Studio Code atau text editor lainnya. Nah, dipastikan teman-teman membuat file manifest.py ya. Penting banget ya. Dibuat seperti name-nya apa, lalu summary, lalu deskripsi dari si modul custom yang akan kita buat ya gitu. Dan teman-teman juga wajib ya menguasai bahasa pemrograman Python mulai dari procedural maupun object oriented programming atau OOP ya. Lalu teman-teman juga harus memahami yang namanya XML ya. Jadi ini tuh hampir mirip dengan namanya HTML ya. Kalau teman-teman membuat sebuah website, jadi XML ini untuk membuat sisi interface-nya gitu ya, untuk tampilannya gitu. Jadi kedua bahasa ini teman-teman harus dikuasai ya, atau setidaknya dipahami lah sedikit-sedikit gitu, nggak apa-apa. Dan dipastikan teman-teman juga baca-baca dokumentasi dari Odoo-nya ya. Teman-teman bisa sesuaikan jika teman-teman menggunakan Odoo versi 13 atau 14 ya bisa dipilih ya gitu. Atau teman-teman seperti saya ini menggunakan Odoo yang terbaru versi 15, itu bisa disesuaikan untuk dokumentasinya Odoo 15 ya gitu. Selanjutnya teman-teman bisa masuk ke dalam menu developer ya gitu. Ya teman-teman bisa baca-baca di sini untuk tutorialnya ya, mulai dari development environment setup-nya ya. Di sini ada petunjuk-petunjuknya atau pedomannya gitu ya dalam kita membuat modul custom di Odoo gitu ya. Oke, jika teman-teman sudah membuat modul custom di Odoo-nya, lalu teman-teman bisa masuk ke dalam mesin pencari pada Windows ya. Bisa diketikkan service. Lalu kita buka. Lalu teman-teman bisa cari Odoo ya. Nah, di sini Odoo server. Teman-teman bisa di stop dulu. Kita akan refresh ya gitu agar nanti modul custom yang sebelumnya kita buat itu dapat terlihat dan terinstall di Odoo-nya ya. Lalu kita bisa jalankan lagi. Oke. Ini udah ada statusnya, runningnya berarti sudah berjalan, server si Odoo-nya. Bisa kita klik OK. Nah, selanjutnya ini kita reload dulu ya untuk si Odoo-nya. Nah, ini can't reach the page. Jadi masih belum jalan ya. Coba kita buka lagi, lalu kita pilih tipenya itu automatic. Oke, bisa kita apply. Oke, ini Odoo-nya sudah kita reload ya, atau kita refresh servernya. Selanjutnya bisa kita klik icon kotak 4 ini. Lalu kita masuk ke dalam apps. Nah, selanjutnya teman-teman bisa update apps list ya.
di sini, diklik, lalu klik button update. Nah, selanjutnya bisa disilang bagian apps ini. Kemudian bisa kita ketikkan purpose. Nah, lalu kita bisa klik titik 3 di pojok kanan atas, kita klik modul info. Nah, di bagian informasi ada modul ini, teman-teman bisa lihat ya, apa yang teman-teman ketikkan di file manifest.py, seperti website ya, lalu ada kategori, summary, ini muncul di sini teman-teman ya. Oke, selanjutnya bisa kita klik button install ya. Selanjutnya bisa kita tes apakah modul custom perpustakaan yang sebelumnya saya install ini terinstall. Oke. Di sini muncul ya, peminjaman buku, bisa diklik. Lalu bisa kita testing di sini, create, misalnya namanya Haryanto, tanggal pinjam, tanggal kembali, lalu peminjam. Oke, ini untuk data dummy. Selanjutnya bisa di-save. Jadi modul custom perpustakaan ini merupakan modul yang saya buat waktu pas saya magang ya. Waktu saya membuat modul custom ini pun saya masih dibantu oleh teman-teman saya. Karena pada saat itu saya masih belajar mengenai Odoo. Sampai saat ini pun masih belajar mengenai Odoo. Ya teman-teman juga dipastikan jangan pernah berhenti belajar Odoo ya. Dan juga baca-baca dokumentasi dari si Odoo-nya. Karena ini akan membantu teman-teman dalam membuat modul custom Odoo gitu ya. Oke, teman-teman bisa balik ke apps. Nah, teman-teman bisa lihat di sini modul custom yang saya install ini belum ada logonya ya, gitu. Masih logo default dari bawaan si Odoo. Dan nanti untuk di video selanjutnya kita akan bersama-sama mengubah logo dari modul si custom ini ya, gitu. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.